Ini kelas berapa ya? Enggak tahu. Kelas SMA, Bu. Oh iya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Enggak, beda. Ya, mari kita berdoa mati dimulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang di pojok sebelah sana, kenapa? Lagi sakit atau kenapa? Corona. Kok diam aja? Ada apa? Lagi sakit? Kurang sehat, Bu. Oh, lagi kurang sehat. Yaudah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Ini masuk semua atau tidak? Ada yang mau? Alhamdulillah, Bu. Oke, absen. Putri Nuryana, Hadira. Mutiara Kamari, Hadira. Kionanda, Saya Fauzi, Hadir. Abdullah Sahab, Wahda Emilia. Hadir. Yang tidak hadir siapa? Atia, Bu. Atia. Ya, Ibu mau nanya, masih ingat gak materi minggu lalu apa? Ya Putri? Hak-hak tetangga. Nah iya. Oke. Ada yang tahu hak-hak tentang tetangga apa aja? Pertama, Silaturahmi. ya terus lupa ya, yaudah. Pertama silaturahmi dan berbuat baik. Dan hak-hak tetangga itu terhadap tetangga itu bukan hanya ketika tetangga masih hidup, tetapi juga terhadap tetangga yang sudah wafat. Karena kita masih memiliki kewajiban terhadap tetangga kita yang sudah wafat. Salah satu kewajibannya adalah untuk mengurusi jenazahnya. Apa hukum mengurusi jenazah? Ah, pintar sekali. Siapa namanya? Benar ya. Mengurus jenazah itu merupakan perkara yang tidak boleh disepelekan karena dia memiliki hukum fardu kifayah. Apa aja? Ada yang punya spidol? ketinggalan tuh. Spidolnya? Ada yang tahu? Fardu kifayah? Apa aja yang termasuk dalam fardu kifayah? Dalam pengurusan jenazah. Yang pertama, Ngurusi jenazah. pertama Ngurusi jenazah. memandikan. Memandikan. Mandikan. Kedua, Sholatkan. mengkafani. Masa belum di kapan gitu di sholat? Yang ketiga, Menyolatkan. menyolatkan. Yang keempat, Dipendem. pinter-pinter ya Mas ini. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah sempat sedikit mengulas tentang memandikan jenazah. Untuk minggu ini kita membahas tentang mengkafani dan menyolatkan jenazah. Ibu punya petunjuk atau pedoman untuk pengurusan jenazah? Ibu bagikan. Tolong yuk dibagikan ke teman-teman. Coba dilihat sama-sama. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh ahli waris terhadap orang yang meninggal dunia. Pertama, masalah utang piutangnya dan sholatnya sudah dibayar atau belum. Maksudnya, ketika kalian memiliki keluarga yang berpulang rahmatullah, kalian harus perhatikan terlebih dahulu apakah dia memiliki hutang. Jadi ketika dia memiliki hutang, ketika dia sudah meninggal, otomatis kalian sebagai ahli warisnya mengganti daripada si mayit. Yang kedua, masalah perawatan. Jika ada, diambilkan dari harta peninggalannya. Jika tidak ada ditanggung oleh keluarga, tapi jika keluarga berkekurangan, bisa dilakukan atau ditanggung oleh umat Islam. Jadi ketika si keluarga mayit ini dia memiliki harta untuk membeli alat-alat untuk pengurusannya, bisa diambil dari harta si mayit. Terus yang ketiga, wasiatnya harus dilaksanakan. Ya. Terus yang selanjutnya yang poin B, ada kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Jadi kalian kalau di sekeliling kalian ada yang meninggal, kalian punya kewajiban, yaitu tadi apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ketika tetangga kalian meninggal, tapi kalian tidak menjalani kewajiban itu, kalian satu kampung itu bisa kena dosa. Tapi ketika salah satu dari antara kalian ada yang menjalankan kewajiban itu, telah gugur kewajiban kalian. Oke. Sekarang coba baca tata cara mengkafani jenazah. Ibu minta Vio baca. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, terlebih dahulu menaruh tali kafannya paling tidak 3 atau 5 helai. Yang kedua, di atas talinya dihamparkan kain kafannya minimal 1 lapis, sempurnanya 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Yang ketiga, di atas kain kafan ditaruh kain sebagai kebaya untuk perempuan dan piyamah untuk laki-laki dengan posisi terbuka.
Dan selanjutnya di atas piyama atau kebaya ditaruh kain sebagai sarung untuk laki-laki, sebagai kain panjang untuk perempuan. Selanjutnya sesudah persiapan sempurna, jenazah ditaruh di atasnya dan dipakaikan semua persiapan tersebut sampai mayatnya terpocong, diikat dan kemudian disolatkan. Ya, terima kasih. Dan untuk tata cara mensolatkan jenazah, syarat salat jenazah itu pertama dia suci dari hadas besar dan kecil serta suci dari najis, terus menutup aurat dan menghadap kiblat, dan yang ketiga ketika disolatkan jenazahnya ada di depan yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Terus cara mensolatkan jenazah, jika mayatnya ada di tempat, mayatnya taruh di depan yang mensolatkan. Jika mayatnya laki-laki, posisi imam berada di kepala si mayat. Tapi ketika mayatnya perempuan, posisi imam berpindah ada di sebelah urusan perut. Oke, pintar. Terus bila sholatnya dilaksanakan secara berjamaah, diusahakan ketika kalian menyolatkan itu bilangan safnya itu ganjil. Ganjil itu ke belakang. Misalkan 3, 5 atau 7. Ingat itu ya, karena kalian suatu saat nanti pasti kalian akan mulai. Bukan akan mati, tapi kalian akan mensolatkan juga. Coba bisa dibalik di belakang. Di belakang itu ada ada baca. Yang pertama rukun sholat jenazah itu udah niatnya. Dengerin ya, niat sholat jenazah untuk mayat laki-laki. Untuk mayat laki-laki dan perempuan niat itu berbeda ya. Kalau laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fadlu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kenapa di sini arba'a takbiratin? Kenapa? Karena 4 kali takbir. Nah, karena kalau sholat jenazah itu dilakukannya berdiri. Terus hanya takbir, tidak ada Ruku. nah, ya pinter. Nah, itu tinggal diganti tadi ya, sholat yang niat perempuan. Terus poin kedua berdiri jika mampu, dan poin ketiga, coba di poin ketiga, setelah takbir pertama itu baca surah Al-Fatihah. Ketika kalian takbir pertama baca Al-Fatihah. Terus setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Bisa dibaca itu? Iya coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ya, terus untuk yang ketiga, setelah takbir ketiga membaca doa. Doa untuk mayat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tadi sudah Ibu bilang. Ibu minta tolong kepada Putri, coba. Doa untuk mayat laki-laki gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya, untuk mayat perempuan Fauzi. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Ya. Terus untuk takbir lanjut takbir keempat. Setelah takbir keempat itu membaca doa, ya kan? Coba dibaca doanya sama Wahda. Oh, saya kan sampai salah, namanya Mumut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, untuk mayat perempuannya Abdullah sekalian. Allahumma la tahrimna ajraha ya ajraha wa la taftinna ba'daha ba'dama ba'daha waghfir lana wa laha. Nah, itu masih ingat? Coba diperhatikan lagi tadi ya. Untuk mayat laki-laki dan perempuan bacaannya berbeda. Coba dibalik lagi di selanjutnya. Di situ Ibu sudah menuliskan atau menggambarkan tentang urutan peletakan kain kafan. Ibu gambarkan ya lebih jelasnya. Untuk peletakan kain kafan, yang pertama kita bikin di sini ya talinya ya. Tali. Sini ada bikin 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang kedua Kain kafan. Kain. yang dibutuhkan itu kain. Kafan. 4. Ini talinya ini dibikin juga dari kain itu ya, digunting. Terus yang ketiga Ada baju kebaya atau piyama. ya di baju kebaya atau piyama, benar. Oh my God. Yang keempat Yang keempat itu kain kain panjang. sarung atau kain panjang. Nah, sudah diperhatikan. Sudah Ibu. Jadi yang pertama yang diletakkan itu tali. Amin. Talinya disusun. Ganjil. Terus yang kedua taruh kain kafan. Tadi kain kafannya berapa? Ada Untuk laki-laki? 3. 3. Untuk perempuan? 5. Kebanyakan perempuan. Terus setelah ditaruh kain kafan, ketika dia
kayaknya dibikin baju atau piyama ya, kayak gini. Terus ini sayapnya buat menutup. Oke, udah paham sampai sini? Sudah. Oke, sekarang kita demonstrasikan. Oke. Ibu sudah bawa kain kafannya dan ibu minta tolong di sini untuk cowok-cowok aja ya. Siapa yang mau jadi mayat yang cowok-cowok? Pauji, Pauji. Ayo maju semua. Ngapain Bu? Aduh ya, udah bawa kain kafan. Ibu udah bawa. Di sini ada talinya. Udah ibu potong-potongin ya karena tidak ingin merepotkan kalian. Di sini ada Vio. Ibu minta bantu sama Vio dan Abdul Sahel. Dan satu lagi sama Fauzi ya. Di sini Vio jadi apa? Jadi yang mengurusi. Ya, Abdul Sahel. Sama. Nah, jadi Fauzi di sini posisinya jadi Maya. Ya, iya dimulai. Yuk, disusun seperti ini 5 jaraknya ya. Ayo, gerak cepat ya. 5 nah. Gimana? Nah. Jangan berdekatan nak. Coba nak, ini dimundurin. Oh ini dimundurin. Ya. Mundur. Ya ini juga agak mundur. Jangan terlalu dekat. Aku mundur alon-alon Bu. Jadi bisa kalian lihat di sini, talinya ada berapa? 5. Sekarang kalian pelajari. Posisi pertama, Yang Vio sebelah sini. Bantu ibu. Posisi yang harus diletakkan seperti ini. Nah, taruh seperti ini. Ini tali yang kedua. Sebelah sana ditutup nak. Iya. Tapi jangan terlalu. Tutup dulu talinya. Tutup dulu talinya. Nah, oh. Oke. Kalau bisa sekali. Nah, posisinya di sini nih. Kalian agak salah. Tali ini kalau bisa di sini. Oh salah Bu. Op. Manusia tak luput Udah, dari udah, salah. udah apa. Oke, Iya, munduran nih, talinya munduran. Nah, ini kain yang ketiga. Iya Bu. Kalian taruh di tengah. Sudah, tadi di poin setelah naruh tali, dia taruh Kain. baju atau Piyama. untuk piyama. Ini dia. Jadi, sudah ibu potong, karena itu tidak ingin merepotkan. Jadi dibentuk seperti ini ya, dikasih lubang. Buat kepalanya. Ya, benar. Posisi kepala mau di sebelah mana? Sini atau sini? Kiblatnya di mana Bu? Ya, sana. Ya, sana. Gini aja. Kiblatnya. Jadi taruh posisinya. Nah, taruh gini kan. Oke. Oke. Nah, ini untuk mempermudah karena masih akan ditaruh tali lagi. Ini dilipat nah. Bantu ibu melipat. Oke. Jadi fungsinya apa? Buat dimasukkan kepala si mayit. Untuk selanjutnya di sini tarik apa? Taruh apa yang terakhir? Kain. Kain. Sarung Bu. Oke. Kita taruh. Oke Bu, taruh Bu. Oke. Bu. Semua sudah sempurna. Ya. Alhamdulillah. Biasanya ditambahkan itu kayak wangi-wangian seperti kapur Bagus. kayak gitu. Atau nanti dia taruh kapas. Sekarang mayat sudah seperti ini ya. Iya. Mari, sekarang kepalanya dimasukkan dulu. Kepalanya dimasukkan. Ya. Ini gunanya. Terus Begini. ya. Nah, begitu ini dirapikan nah. Dimasukkan seperti ini, dirapikan. Dirapikan. Ini tolong Abdullah dia. Oke. Sudah. Selanjutnya sini yang berikutnya dibungkus lagi. Dirapikan juga ya. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya tali yang kedua, kain yang kedua. Ya. Lanjut kain yang terakhir. Ya. Nih. Sekarang diikat. Ikat itu di rapi Vio. Udah Bu. Nah, sekarang tolong diikat talinya dari sini. Oh, sini. Jangan diikat mati karena nanti memudahkan untuk dibuka kembali ya. Seperti ini. Tapi ketika nanti karena nanti ketika dikuburkan ini harus dibuka ya, dihadapkan ke arah. Ya, lihat anak-anak, ini sudah sempurna ya, sudah begini. Sekarang tinggal kita praktek untuk
menyolatkan ya. Siapa? Abdullah. Yang cewek ayo bantu berdiri nak. Abdullah jadi imam ya. Ya. Ingat posisi mayatnya di mana? Kalau Begini laki-laki kalau laki ya. saf ke belakang ganjil nak. Jadi disolatin. Ya, baca. Usalli ala hadzal mayyit arba' takbiratin farda kifayah ma imaman lillahi ta'ala. Ayo. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahu Akbar. Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, masya Allah. Sekarang yang minta tolong bantuannya dibuka kasihan temannya. Nak.